Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang ketenagakerjaan, pelatihan, dan keberagaman. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan penerapan JRI 401 hingga JRI 405 dalam aspek ketenagakerjaan dan keberagaman. Yang kedua, memahami peran pelaporan sosial dalam mendukung kesejahteraan tenaga kerja dan reputasi perusahaan. Dan yang ketiga, menganalisis praktek perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan inklusif. Mengapa ketenagakerjaan dan keberagaman itu penting? Kesejahteraan tenaga kerja akan berpengaruh pada produktivitas dan loyalitas. Keberagaman dan kesempatan setara mendorong inovasi dan suasana kerja yang adil. Komunikasi yang baik antara manajemen dan pekerja menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Jadi, kalau kita lihat secara umum, JRI 401 sampai dengan 405 menjadi kerangka pelaporan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Kita masuk ke dalam JRI 401, ketenagakerjaan. JRI 401 memfokuskan pada perekrutan, retensi, dan kesejahteraan tenaga kerja. Indikator utamanya terdiri dari 4011, tingkat perekrutan dan turnover karyawan, 4012, tunjangan untuk karyawan penuh waktu, versus paruh waktu, 4013, kebijakan cuti melahirkan dan tingkat karyawan yang kembali bekerja. Tujuan dari JRI 401 ini adalah untuk meningkatkan stabilitas tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan. JRI 402 berkaitan dengan hubungan pekerja dan manajemen. JRI 402 memfokuskan pada komunikasi transparan dan inklusif, khususnya saat terjadi perubahan yang signifikan. Indikator utama dari JRI 402 terdiri dari 4021, yang mengulas tentang periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional, kemudian saluran komunikasi formal seperti LKS bipartit dan perjanjian kerja bersama. Tujuan dari JRI 402 adalah mengurangi ketidakpastian dan menjaga keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk dalam JRI 403, kesehatan dan keselamatan kerja. JRI 403 memfokuskan sistem manajemen K3, mengidentifikasi bahaya, pelatihan keselamatan dan pencegahan kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Indikator utama dari JRI 403 ini cukup banyak ya. 4031, sistem manajemen K3 yang diterapkan. 4032, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. 4033, layanan kesehatan kerja. 4034, partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang K3. 4035, pelatihan dan keselamatan kerja. 4036, peningkatan kesehatan pekerja. 4037, pencegahan dampak K3 di rantai pasok. 4038, pekerja yang dicakup oleh sistem manajemen K3. 4039, tingkat cedera dan kecelakaan kerja. 4030, penyakit akibat kerja. Tujuan dari JRI 403 menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan. JRI 404 yang berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan karyawan memfokuskan pada pengembangan keterampilan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Indikator utamanya terdiri dari 4041, rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. 4042, program peningkatan keterampilan dan bantuan peralihan. 4043, evaluasi kinerja dan pengembangan karir. Tujuan dari JRI 404 ini adalah mendukung pertumbuhan profesional dan menjaga daya saing perusahaan. Kemudian JRI 405, keanekaragaman dan kesempatan setara, memfokuskan pada keberagaman gender, usia, latar belakang, dan kebijakan non-diskriminasi. Indikator utamanya terdiri dari 4051, komposisi tenaga kerja dan badan tata kelola berdasarkan gender dan usia. 4052, rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan versus laki-laki. Tujuan dari JRI 405 adalah mewujudkan tempat kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi. Kemudian kalau kita simpulkan, peran JRI 401 sampai dengan 405 dalam mewujudkan keberlanjutan sosial, yang pertama adalah menjamin kesejahteraan, keamanan, dan pengembangan karyawan. Yang kedua, mendorong dialog konstruktif antara pekerja dan manajemen. Yang ketiga, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keadilan sosial dan tanggung jawab
keberlanjutan. Dengan demikian, pelaporan berbasis GRI 401 sampai dengan 405 diharapkan dapat membangun lingkungan kerja yang adil, aman, sehat, dan lingkungan bagi perusahaan, serta memperkuat reputasi di mata pemangku kepentingan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.